Sekarang lagi rame yang namanya trading pakai robot. Tapi kebanyakan robot-robot itu mahal ya. Dan saya nggak percaya dengan robot yang dibuat itu mekanismenya seperti apa. Jadi hari ini kita bakal coba bikin robot trading sendiri. Di sini kita akan pakai semua istilah-istilah yang lagi ngetrend sekarang untuk buat robot ini biar kelihatan makin canggih. Ada machine learning, artificial intelligence, atau AI. Tapi kita bakal beneran pakai machine learningnya itu ya. Jadi bukan cuma gimmick. Kita pengen coba apakah bisa kita bikin robot ini punya win rate atau tingkat profit yang tinggi. Spoiler dulu, ternyata bisa. Tapi tunggu dulu, kita sebagai konsumen yang jeli bakal ngelihat apakah dengan embel-embel machine learning, AI, dan sebagainya bisa ngasih profit secara konsisten di setiap situasi. Makanya kita bakal tes performa robot ini dengan simulasi trading. Nanti kita bakal lihat apakah robot ini bisa ngasih profit yang tinggi atau malah rugi. Jadi kita bisa bandingin apakah robot ini bisa ngalahin trading manual pakai indikator. Mantap kan? Buat teman-teman yang baru di channel ini, selamat datang. Nonton sampai habis biar nggak ada penjelasan yang kelewatan. Dan kalau teman-teman suka dengan tutorial ini, ingat like video ini ya. Tapi disclaimer dulu, video ini bukan tips keuangan ya. Jadi semua risiko finansial ada di tangan masing-masing. Oke, lanjut. Seperti biasa, kita import dulu library yang kita perlu. Buat teman-teman yang perlu penjelasan cara setup lebih lanjut, nanti bisa nonton playlist di sini setelah video ini ya. Kita mulai dari bagian minta inputnya dulu. Jadi untuk project ini kita perlu ticker simbol, data period, interval datanya, dan di sini kita juga bakal pakai risk to reward ratio untuk setiap trade. Jadi rasio ini adalah perbandingan antara seberapa banyak target profit yang kita mau dan jumlah yang kita risikokan untuk setiap kali trade. Terus kita bakal pakai stop loss berdasarkan kelipatan average true range atau ATR. Jadi ATR indikator ini adalah sebuah indikator yang populer buat nentuin seberapa besar range atau rentang fluktuasi harga. Kita set jadi kelipatannya karena kalau stop loss terlalu kecil bakal cepat tersentuh fluktuasi harga. Terus kita isi berapa jumlah saham per trade dan modal awal kita. Setelah itu kita bisa kasih header seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian main functionnya ya. Pertama kita dapetin data saham atau forexnya dengan function ini. Kalau dapat datanya, lanjut ke bagian bawah ini. Untuk robot ini kita bakal pakai indikator parabolic SAR. Jadi kita tinggal pakai library TALib buat dapetin indikatornya. Kalau dilihat dokumentasinya, teman-teman bisa setting seberapa cepat parabolic SAR-nya berubah dengan ganti acceleration ini. Dan maximum value-nya bisa ditentuin kayak gini. Begitu juga dengan ATR. Tinggal pakai TALib seperti ini. Beberapa baris di ticker datanya bakal nggak punya SAR dan ATR, jadi kita bisa drop baris-baris ini dengan function drop NA seperti ini. Sangat praktis ya, coding di Python. Oke, sekarang kita udah punya data instrumennya. Berikutnya kita mau cari daftar trades yang kita dapat dari indikator parabolic SAR. Jadi kita bikin function ini, terus masukin ticker data, risk reward ratio, dan ATR multiplier-nya sebagai parameter. Function ini bakal ngasih daftar trade seperti ini. Terus dari daftar trade ini, kita pengen backtest dengan simulasi. Dari simulasi ini, kita bakal tahu setiap trade apakah profit atau rugi. Terus kita ubah list trade ini jadi data frame buat lebih gampang diproses. Data frame-nya jadi seperti ini. Di kolom status ini kita punya angka 1, yang artinya trade ini dapat untung, dan 0 artinya rugi atau loss. Kolom status ini penting untuk dipakai pas nanti kita mau bikin machine learning modelnya. Setelah kita dapat hasil simulasi, sekarang kita mau ngitung win rate dan bikin chart perubahan modal. Caranya kita pakai get simulation summary ini. Terus kita bisa display hasil trading dengan strategi parabolic SAR ini, dan di sini kita display hasil trading tanpa machine learning atau AI-nya. Jadi tampilannya bakal seperti ini. Kita bisa lihat win rate, statistik penting performa tradingnya, dan chart perubahan modal awal. Sip, sekarang kita masuk ke bagian yang ada machine learning-nya. Pertama, kita perlu siapin training data. Jadi ini adalah data yang bakal kita pakai untuk istilahnya ngelatih si robot. Nah, kalau tanpa AI, kan ada trade yang kita dapat dari strategi parabolic SAR yang rugi, dan ada juga yang untung. Kita pengen latih AI atau robot ini, harapannya supaya bisa ngenalin kondisi trade yang bakal bikin profit. Jadi AI ini punya tugas buat ngilangin sinyal trade yang bikin rugi. Oke, balik lagi ke coding. Buat bikin training datanya, kita perlu gabungin ticker data dengan list trade yang kita dapat tadi dengan function ini. Terus bakal ada beberapa bagian yang value-nya NA seperti ini di kolom status. Kita bisa ganti value NA ini dengan 0, karena di baris ini kita nggak trading. Caranya bisa pakai function fill NA seperti ini. Gampang kan? Sip, training datanya udah hampir komplit. Sekarang kita perlu bikin fitur atau kolom yang bisa jadi basis buat ngajarin machine learning-nya. Disinilah bagian serunya karena kita bisa bereksperimen. Untuk lebih sederhananya, kita bakal bikin kolom baru yaitu SAR difference. Cara ngitungnya juga simple, tinggal pakai function diff. Jadi kolom ini berisi selisih value parabolic SAR yang ada di sebuah baris dan baris sebelumnya. Contohnya kita ambil baris ini. Angka ini kita dapat selisih dari value SAR di baris ini dan value SAR di baris sebelumnya. Selisih ini kemungkinan bisa ngasih petunjuk buat si robot
atau machine learning modelnya buat ngenalin mana trade yang bakal profit. Jenis data kedua yang bakal kita pakai untuk training machine learning adalah SAR change rate. Formulanya adalah SAR difference yang kita dapat tadi dibagi dengan value SAR yang ada di baris sebelumnya. Jadi ini adalah rasio yang mengukur seberapa besar perubahan nilai SAR dibanding dengan value aslinya. Di sini kita pakai function shift di kolom SAR buat nurunin setiap baris yang ada jadi satu di bawahnya. Jadi dengan gitu kita bisa tinggal bagi value SAR difference dengan SAR yang udah digeser ke bawah karena mereka ada di row yang sama. Setelah itu kita bisa drop value NA yang ada di kedua kolom baru ini. Sip, training datanya udah selesai. Sekarang kita mau latih si robot. Ada dua variabel yang kita perlu. Pertama adalah variabel X yang isinya adalah features atau kolom yang bisa dipakai untuk melatih machine learning model. Jadi kita mau pakai kolom SAR difference dan SAR change rate. Variabel kedua kita perlu label yang ngasih tahu apakah baris itu trading yang untung atau rugi. Di kasus kita, angka 1 artinya untung dan 0 adalah rugi. Di sini kita bisa kasih variabel untuk nentuin apakah kita mau train atau latih modelnya dulu atau enggak. Jadi buat mode training atau latih machine learningnya, kita pakai function train ML model ini. Untuk contoh implementasinya, kita bisa lihat di dokumentasi scikit-learn. Di sini kita bakal pakai decision tree, classifier, dan di dokumentasi ini kita bisa lihat contoh pemakaiannya. Kita tinggal ikutin petunjuk di sana, terus buka file util ini. Dan di sana bikin function train ML model. Kita inisiasi variabel CLF dengan decision tree seperti ini. Terus buat training si robot bisa tinggal pakai function fit dengan ngasih kedua variabel X dan Y yang kita dapat dari main function tadi. Nah, setelah trainingnya selesai, kita bakal dapat machine learning modelnya di variabel CLF ini. Karena kita mau bikin robot ini lebih efisien, di sini kita pakai library yang namanya Pickle untuk nyimpen model ini. Jadi lebih gampangnya kita bisa anggap model ini sebagai otak si robot yang udah kita latih dan bisa disimpan di suatu file yang kita tentuin di parameter ini. Kalau kita nggak pakai teknik ini, setiap ada data baru, kita perlu latih machine learningnya berulang kali. Nanti jadi nggak efisien karena tiap kali ngelatih machine learning itu perlu waktu dan komputasi yang lumayan. Jadi di sini kita cuma perlu latih sekali dan bisa pakai robot yang udah dilatih itu berulang kali. Balik lagi ke main function. Di bagian ini kita udah bahas kalau kita set jadi training mode. Terus kalau kita set train mode jadi false, artinya kita udah punya model atau otak robot yang udah dilatih. Kita tinggal bikin prediksi dengan model yang kita punya dengan function ini. Di parameternya kita perlu ticker data, variable X atau kolom fitur yang kita mau pakai buat prediksinya, dan terakhir nama file tempat machine learning model itu tersimpan. Buat implementasinya kita ke file util lagi. Terus bikin function seperti ini. Pertama kita load dengan pickle, terus untuk membuat prediksi dengan si robot, tinggal pakai predict function di satu line ini. Sangat simpel kan? Terus hasil prediksinya kita bisa simpan di kolom prediction di data frame ticker data. Terakhir tinggal return ticker datanya. Mantap, sekarang kita udah punya prediksi trading seperti ini. Di sini kita bisa lihat baris mana aja yang menurut si robot sinyal tradingnya bagus. Kalau dilihat sekilas, sepertinya robot ini bisa ngasih sinyal yang bagus semua ya. Prediksi sinyalnya kelihatan akurat karena bisa nebak status mana yang profit atau angka 1 di kolom status ini. Dan sisanya 0. Artinya robot ini nggak ngasih sinyal yang bikin rugi. Tapi sebagai calon data scientist yang jeli, kita jangan gampang percaya dulu. Di machine learning ada konsep yang namanya overfitting. Jadi robot yang kita latih tadi cuma bagus kalau dikasih data yang mirip atau sama dengan data yang dipakai untuk ngelatih machine learning modelnya. Makanya sekarang kita perlu investigasi lebih lanjut. Di sini kita mau simulasi performa trading hasil prediksi si robot itu. Pertama, kita perlu bikin list atau daftar trades dari prediksi yang ada. Terus kita simulasi daftar trades tersebut buat dapetin win rate dan info penting lainnya. Terakhir, display hasilnya seperti ini. Oke, sip. Sekarang waktunya pembuktian. Bisa run aplikasinya dengan Streamlit Run. Di sini kita pakai saham Microsoft dulu ya. Kita ganti intervalnya jadi 1 jam biar bisa dapat data maksimal 600 hari terakhir. Di sini train mode-nya dicentang buat ngelatih si robot. Jadi set periodenya jadi 60 hari dan sisa parameternya bisa dibiarin aja. Setelah kita selesai trainingnya, sekarang kita mau tes model machine learning yang kita latih tadi dan lihat seberapa bagus win rate yang kita dapat. Hilangin centang ini karena sekarang bukan mode training lagi ya. Terus kita scroll ke bawah buat lihat hasilnya. Wow, fantastis ya teman-teman. Win rate-nya bisa hampir 90%. Apakah sekarang kita bisa jadi orang terkaya di dunia ngalahin Elon Musk? Tunggu dulu. Kalau beneran bisa konsisten seperti ini, semua orang pasti udah jadi kaya. Sekarang kita coba tes dengan data yang lebih banyak. Coba kita pakai data 600 hari dan ditunggu sebentar, kasih robotnya waktu untuk mikir dulu, karena datanya lumayan banyak. 10 seconds later. Oke, akhirnya selesai. Nah, sekarang kita bisa lihat win rate-nya jadi jauh lebih rendah. Inilah yang kita sebut masalah overfitting tadi. Kalau kita pakai data yang sama pas ngelatih robotnya, si robot bisa istilahnya ngapalin data-data itu dan ngasih hasil yang nggak wajar. Terlalu bagus. Terus kita bisa investigasi lagi. Sekarang kita coba pakai saham lain, apakah hasilnya akan sama. Harga saham Microsoft
trennya memang lagi naik. Jadi mungkin si robot ini cuma hoki. Sekarang kita coba ganti sahamnya jadi Coca-Cola dengan ticker simbol KO. Harganya lumayan flat setahun terakhir ini. Kita lihat apakah robot ini juga bisa ngasih hasil yang bagus. Jadi di sini ingat jangan centang training mode-nya ya teman-teman. Karena kita mau pakai model yang sebelumnya. Kita kasih simulasinya jalan dulu dan hasilnya adalah si robot udah nggak hoki kayak tadi. Dan bisa kita lihat win rate-nya jadi nggak beda jauh dengan trading manual. Si robot sepertinya mulai kewalahan, kita kasih saham yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Terus apakah saya percaya dengan robot ini buat ngasih sinyal trading? Kalau saya tetap nggak percaya. Walaupun ini robot buatan sendiri ya. Dari sini kita bisa lihat robot yang awalnya kelihatan sangat jenius, bisa ngasih prediksi yang sangat akurat buat saham Microsoft. Itu karena kita pakai training datanya sama dengan data untuk tes. Ternyata setelah dites dengan periode yang lain dan saham yang beda, hasilnya hancur lebur. Artinya, kita perlu sangat berhati-hati untuk percaya dengan klaim robot-robot yang bisa ngasih akurasi yang tinggi, apalagi sampai 100%. Tapi yang jelas teman-teman bisa lihat, programming juga bisa sangat berguna supaya kita terhindar dari penipuan. Buat teman-teman yang perlu penjelasan lebih lengkap tentang setup project seperti ini, bisa nonton video-video lainnya di playlist ini ya.